Flash hadir. Ya pas Maulid ya. Beliau hadir, mudah-mudahan itu menandakan bahwa beliau dicintai oleh Allah dan mencintai semua yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sebelum melanjutkan bacaan kita dari surat Al-Waqiah, sedikit cerita. Kemarin itu kita beberapa kali nggak ada pengajian. Iya, 2 kali karena kebetulan waktunya beda jauh. Karena perbedaan waktu dengan Spanyol, dengan Maroko 6 jam. itu 6 jam. Dan kemarin perjalanan itu ada Mbak Monika di sini, Mbak Vita, siapa lagi yang hadir itu. Perjalanan kita sebut itu ngaji peradaban. Kita sebut ngaji peradaban, bagaimana bangun dan jatuhnya peradaban. Islam itu sudah sampai ke Spanyol. Tahun berapa sampai ke Spanyol? 700. Islam itu sudah sampai ke Spanyol tahun 92 Hijriah. 92 Hijriah. Berarti Masehinya itu 700 atau 800. 84. Ya. Masehi. Itu 700-an itu sudah sampai di Spanyol. Dan sudah membangun peradaban yang nggak tanggung-tanggung. Bukan cuma majelis taklim, bukan cuma, sudah membangun, kalau boleh disebut tuh peradaban yang kokoh. Dan mampu bertahan 800 tahun. 800 tahun diisi dengan ada masjid terbesar. Di Cordova itu masjid terbesar, termegah, termewah pada masanya. Lebih besar dari Masjidil Haram, lebih besar pada masa itu. Lebih mewah, lebih besar, lebih. Bahkan bukan hanya sekedar sebagai tempat sholat, tapi ada universitas. Semua orang Eropa waktu itu mau belajar. Sama kira-kira kalau bahasa sekarang itu kan, kalau mau keren itu Oxford. Waktu itu tuh Cordova. 800 tahun kemudian ada istana peninggalannya itu istana Hamra di Granada. Ada Cordova, masjidnya yang begitu istimewa. Kemudian kalau di Granada itu nanti Granada adalah wilayah yang terakhir jatuh. Dan kita sebut nih ngaji peradaban, kita mau lihat dulu bagaimana bisa masuk, lalu bagaimana bisa runtuh. Itu yang kita sebut ngaji. Kita mau ngaji nih peradaban. Hei, kalau mau dibandingkan Indonesia dengan Andalusia, dari sisi Islam masuk ke Indonesia tahun berapa? Sudah sekian ratus tahun. Dibanding dengan Islam waktu itu di Spanyol atau di Andalusia, mana lebih lama? Kemudian kualitas, kalau kita mau sebut kualitas, mohon maaf tidak merendahkan, kualitas. Di Cordova itu lahir Imam Qurtubi. Di Cordova itu yang ngaji Imam Ibnu Hazm al-Andalusi. Kemudian dari wilayah Spanyol itu Andalusia, Imam Ibnu Arabi. Kemudian banyak betul ulama-ulama. Karya-karya mereka juga banyak. Tapi sekarang tinggal apa? Sejarah. Jangan menganggap bahwa Islam akan terus berada di satu lokasi, nggak berubah. Justru kita harus ingat dengan kejadian Spanyol atau Andalusia, karena Andalusia itu menjadi 2 negara sebetulnya, Spanyol dan Portugal. Kemarin kita kan nggak sempat ke Portugal nih. Jadi Portugal dan Spanyol itu 2 negara yang tadinya adalah Andalusia. Masjid Cordova kalau kita masuk sekarang, Mbak Bila udah cerita sama teman-teman? Belum langsung Ustaz. Ustaz aja. Itu kan tiang-tiangnya masih sangat, tiang-tiangnya masih. Tapi kan ketika jatuh ke tangan Kristen, itu dirubah. Dan yang menarik, orang Eropa itu kan masih banyak yang objektif. Yang objektif itu dari para pemerhati seni, itu mereka marah.
Kenapa masjid yang merupakan arsitek begitu indah, karya seni yang indah, dirusak? Karena kita masuk ke masjid itu sekarang kan udah ada bangku-bangku untuk kebaktian, kemudian di atas itu sudah udah penuh dengan gambar-gambar santo-santo lah itu. Jadi banyak para peneliti, pemerhati seni dan budaya itu marah. Bahkan nanti kalau dibaca lebih dalam lagi, itu pemimpin agama Nasrani waktu itu juga marah. Kaget, kok dibuat jadi hancur begini? Mestinya dibiarkan gitu loh. Karena itu karya yang sulit akan terulang lagi. Karena mewah, megah, dan marmernya lebih. Lebih nggak yang kalau yang ditulis itu dalam sejarahnya itu 80.000. Jamaahnya itu bisa memenuhi masjid itu 80.000. Puluhan ribu yang bisa hadir dalam sholat berjamaah di tempat tersebut. Dan yang sekarang kita masih bisa lihat itu kan sisa dari peninggalan itu kan masih Nabawi ngambil dari situ. Ya, karena kan yang itu lebih dulu. Jadi 800 tahun, ulama ini banyak, karya-karyanya juga banyak. 800 tahun selesai. Masjid susah. Nyari masjid susah, makannya halal susah. Padahal Islam pernah 800 tahun. Ustadz kok bisa jatuh? Nah, ini ngaji kita di situ. Kok bisa jatuh? Oh, ada eksternal, ada internal. Ada faktor luar, ada faktor dalam. Ternyata faktor luar itu kalah dibanding dengan faktor luar itu ketahuan musuh-musuhnya. Tapi faktor dalam itu hawa nafsu, gila dengan kekuasaan, gitu loh. Kemudian sikut-sikutan, maaf, Indonesia bisa nggak terjadi gitu? Makanya kita sebutnya ngaji peradaban. Kita nggak lihat tuh. Sekarang mau cari tempat sholat di Masjid Cordova, kalau kita sholat bisa ditangkap. Di Masjid Cordova, masjidnya Imam Qurtubi, Imam Ibnu Hazm ada sih. Kalau kita sholat di situ ditangkap. Bisa nggak ini menjadi pelajaran buat kita? Hati-hati. Jangan dianggap Islam itu dijamin untuk terus di titik tertentu, enggak. Dan kita bisa lihat, mohon maaf, ada beberapa wilayah kan di Asia Tenggara ini yang tadinya, gitu loh, yang tadinya masjid, yang tadinya ini berubah. Saya nggak mau sebut lah titik tertentunya gitu kan, tapi kita tahu lah. Gitu. Nah ini menjadi pelajaran buat kita, jangan pernah bangga. Jangan pernah bangga dan menganggap tidak akan bergeser kalau kita nggak mengatakan tidak akan hilang. Karena benar-benar hilang. Masjid yang ada yang kita tempat sholat waktu di Cordova itu kan masjid yang baru dibangun. Ya, masjid yang cukup ya kecil, yang walaupun ada suara azan yang diizinkan untuk masjid itu waktu itu, tapi kalau melihat 800 tahun jayanya Islam itu nggak pantas. Dan kita sampaikan waktu itu bahwa ketika sudah mau jatuh Andalusia, itu ada pengalaman Ramadan terakhir mereka. Umat Islam terakhir Ramadannya di Andalusia itu karena waktu itu masih dikepung, mau dijatuhkan, mau diserang, dikepung, meriam dan semuanya. Akhirnya karena dalam keadaan seperti itu, mereka mau buka puasa tuh nggak tahu apa yang akan dimakan. Akhirnya mereka menyembelih kucing dan anjingnya. Begitu tertulis dalam sejarah. Nauzubillah. Nauzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai itu terjadi pada kita lah. Dan setelah jatuh dan berbalengan jatuhnya itu dengan Columbus. Christopher Columbus. Dan Christopher Columbus itu memang katanya kan penemu benua Amerika katanya.
Tapi kalau ditelusuri secara seksama, Columbus belajarnya di mana? Columbus dapat itunya dari mana? Karena memang Andalusia sudah maju waktu itu. Sudah punya peta, sudah punya macam-macam, diduga kuat. Columbus itu mengambil ilmunya dari situ. Baru berangkat, lalu dikatakan yang menemukan penemu Amerika. Nah, jadi nanti itu jatuhnya, salah satu dari yang menyebabkan jatuhnya itu hawa nafsu ingin berkuasa. Dan ketika ingin berkuasa, kita ingat kisah dua anak Adam. Bukan Adam begitu. Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan Habil. Tega mengapa? Apa yang dia tega? Jadi nanti Granada sebelum jatuh itu Sevilla itu Sevilla itu kerjasama dengan para tentara yang menentang Granada dan ikut terlibat untuk menjatuhkan. Jadi kerjasama sama musuh untuk menjatuhkan saudaranya sendiri. Ini mungkin nggak terjadi di Indonesia. Bukan mungkin lagi. Hah? Kalau bahasa presiden sekarang kita ini kan presiden Prabowo itu bocor-bocor dan segala macam itu kan bocor, bisa bocor anggaran, bisa bocor informasi, bisa bocor macam-macam lah gitu. Terlibat untuk menjatuhkan saudaranya sendiri. Dan memang begitu sudah jatuh, ada perjanjian bahwa kami yang Muslim di sini diizinkan untuk menjalankan semua yang menjadi bagian dari agama. Termasuk sholat 5 waktu, termasuk puasa Ramadan. Ternyata itu hanya berjalan beberapa saat. Setelah itu, maaf, begitu sudah dikuasai, bulan Ramadan itu di-sweeping. Di-sweeping. Yang puasa ditangkap. Dan dilihat di rumahnya itu ada babi atau enggak. Untuk menandakan dia sudah meninggalkan agama Islam. Di bulan Ramadan itu dipaksa minum khamr, dipaksa makan siang, dan kalau nggak mau, kalau masih menutup itu diajak ngobrol mencaci maki Nabi Muhammad. Sampai sedemikian. Kita nggak mau ini membuat kita menjadi curiga dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, bukan. Kita ingin mengingatkan diri kita. Indonesia sekarang sudah menjadi negara berpenduduk muslim terbesar kedua. Yang pertama, kedua. Yang nomor 1 itu Pakistan. Nomor 2 Indonesia. Nomor 3 India. Kemungkinan nomor 4 itu Tiongkok. Karena ratusan juta. Kalau mereka dari miliar. Cuman kan bedanya kalau yang di sana kan ya karena memang budaya di sana, sistem pemerintahan di sana yang nggak bisa menunjukkan. Kalau kita kan karena kita mayoritas gitu. Jadi kita dengan enak bisa terlihat, bisa menjalankan apa yang kita rasa itu menjadi syiar dan seterusnya. Nah, ternyata hawa nafsu berkuasa, hawa nafsu menjatuhkan yang dianggap berbahaya oleh saudaranya sendiri, itu yang menyebabkan hancur, dan sekarang itu tinggal sisa-sisa bangunan. Karya-karya sudah tidak ada di sana, meskipun banyak informasi mengatakan di perpustakaan di Madrid, perpustakaan di beberapa perpustakaan besar di Spanyol itu masih menyimpan manuskrip, tetapi sudah cukup jauh. Masanya sudah terlalu jauh, dan kita kemarin itu di Spanyol hanya untuk melihat itu semuanya. Ya di samping beli kaos. Real Madrid. Di samping itulah terserah itu, cuman kita ingin melihat bahwa perjalanan Islam di sana itu pernah
begitu istimewa, begitu luar biasa, tapi jatuh. Dan dari sana kita ke Maroko, kita melihat, karena Maroko yang sampai sekarang itu masih bertahan, dan Maroko itu salah satu dari yang boleh disebut negara yang paling banyak wali-walinya disebut. Kemarin kita sempat ke Imam At-Tijani, kemudian kita juga berziarah ke Imam Salawat Maria ya? Salawat Maria kita nggak sempat. Imam At-Tijani itu ada Thariqah namanya Thariqah Tijaniyah. Kemudian di Maroko juga Imam At-Tazi Salawat Kamilah. Salawat Maria disebut Imam At-Tazi, itu di Maroko. Kemudian kita berziarah langsung ke makam, ke kubur Imam Idris Al-Azhar. Idris Al-Azhar ini putra dari Idris Al-Akbar. Idris Al-Akbar ini putra dari Abdullah. Abdullah ini Abdullah Al-Kamil disebutnya. Abdullah yang sempurna karena ganteng banget. Mirip betul sama Rasulullah. Katanya gantengnya luar biasa, nggak ada rambutnya bagus semua, sampai disebut Al-Kamil. Abdullah Al-Kamil ini putra dari Hasan Al-Musanna. Hasan Al-Musanna ini anak dari Sayyidina Hasan. Cucu Rasulullah. Sayyidina Hasan ini adalah putra dari Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah putri Rasulullah. Itu kemarin kita sempat berziarah ke Imam Idris Al-Azhar. Tahun ke-7 ya? Dari Rasulullah Idris Al-Azhar, putra dari Idris Al-Akbar, putra dari Abdullah Al-Kamil, putra dari Hasan Al-Musanna, putra dari Sayyidina Hasan, putra dari Siti Fatimah, 7 dari Rasulullah. 7 dari Rasulullah. Dan Imam Idris ini yang membangun kota Fes. Kita kemarin itu di Fes nyebrang ya. Nanti cerita lah nyebrang. Nyebrang dari daerah apa? Tarifah. Ke Tenjer. Dari Tarifah ke Tenjer, Tonjak kalau orang Arab menyebutnya. Nyebrang berapa setengah jam mungkin atau 40 menit lah. Nah kita di kota Fes, di Tenjer itu ya. Tenjer. Di Tenjer, dari Tenjer kita ke kota Fes. Nah di Fes itulah kota yang dibangun oleh Imam Idris Al-Azhar. Dan Imam Idris Al-Azhar ketika membangun kota itu, dan beliau itu menjadi pemimpin di usia yang masih sangat muda sekali. 17 tahun ya? Jangan sampai 17 tahun. 13 tahun atau 12 tahun beliau sudah menjadi pemimpin dan membangun kota Fes, dan sampai sekarang ucapan beliau dan pidato pertama beliau ketika membangun kota Fes itu masih terpampang. Dan Maroko ternyata di rombongan kita tuh ada pakar air ya. Pak Prof siapa itu? Firdaus Ali. Itu Maroko itu ternyata salah satu negara yang paling perhatian dengan keamanan air. Mereka punya bendungan banyak. Dan memang katanya ada hadiah khusus dengan nama King Hasan II gitu kan. Untuk yang terkait dengan air, dan Indonesia menurut beliau Indonesia masih sangat butuh untuk terus memperhatikan terkait dengan keamanan air. Dan kalau menurut beliau semestinya di Indonesia itu ada Kementerian Air. Menurut beliau mestinya ada menteri, kalau nggak menteri desa dan air, pokoknya ada airnya. Karena memang air itu nggak bisa dilepas dari, kalau sekarang disebut ketahanan pangan dan seterusnya. Nah, Maroko itu wilayah yang dikenal dengan, kalau wilayah timur Islam itu disebut wilayah banyak para nabi-nabi, di wilayah Maroko itu disebut banyak para wali-wali. Ada Ibnu Mishish, ada Dalailul Khairat. Itu semuanya Maroko. Dan kerajaan Maroko sekarang memang unik, bagus juga, karena pasti ada kota lama dan ada kota baru. Nah, kota lama nggak diganggu-gugat, dijaga, dilestarikan. Jadi selalu, dan ada gerbang. Selalu ada gerbang yang di situ menandai bahwa wilayah ini wilayah kota lama, nggak diganggu, dilestarikan. Jadi kalau kita ke Maroko tuh kita bisa tahu nih kota lamanya mana, kota barunya juga di sebelahnya gitu kan selalu. Dan lumayan bersih, lumayan bagus. Dari Maroko kita ke Turki. Ustadz ngaji peradaban apa? Turki Ottoman.
Turki Ottoman. Karena kalau dipelajari ya, Islam di Spanyol, di Andalusia. Islam di Andalusia jatuh, itu lahir Turki Ottoman. Turki Ottoman tuh 600 tahun. Sempat ziarah ke Sultan, ayo Bang Monica, di Turki. Sultan apa? Nanti diulang lagi loh. Lihat foto dulu, satu foto, satu kapan lagi? Kita kan ziarah yang pendiri Turki Ottoman. Osman Zaat. Apa sih? Ya. Oh, ada seperti Mas. Yang kan ada penjaganya. Iya. Ya kan? Yang di bursa itu loh. Iya. Yang di bursa. Kemudian nanti Turki itu ada bacaan Qurannya 24 jam itu, masuk Quran, Masya Allah. Konstantinopel. Nah, Osman Ghazi. Jadi nanti ada namanya Konstantinopel. Konstantinopel itu Konstantinia. Dan Nabi Muhammad pernah menyatakan la tuftahannal Konstantinia. Pasti Konstantinopel akan ditaklukkan. Ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Sebaik-baik amir, pimpinan adalah pimpinan yang waktu itu akan menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik tentara adalah tentara tersebut. Dan nanti yang mampu menaklukkan itu namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Usianya masih belia. Tapi rupanya dipengaruhi oleh guru-guru ngaji. Lahirlah semangat dan akhirnya beliau yang mampu menaklukkan Konstantinopel, maka lahirlah Hagia Sophia itu. Hagia Sophia yang tadinya itu adalah gereja, kemudian menjadi masjid, baru nanti dekat dari situ dibangun masjid mesti jalan lagi kalau begini. Masjid biru. Oh iya, Blue Mosque. Turki Ottoman kurang lebih 600-an tahun. Jadi setelah Andalusia jatuh, kemudian Turki Ottoman. Dan Turki Ottoman nanti yang awal-awalnya, lagi-lagi itu jatuhnya karena apa? Hawa nafsu lagi. Tadinya itu semua negara-negara Islam di bawah Turki Ottoman. Sampai raja-raja Eropa tuh cium tangan. Pernah cium tangan. Mereka tuh cium tangan cari keridoan, kalau mencari keridoan gitu. Kalau kita kan mencari ridho orang tua kan gitu. Itu mencari. Itu begitu istimewanya. Andalus pernah istimewa, Turki Ottoman juga pernah istimewa. Tapi kita lihat Turki Ottoman juga jatuh. Kenapa? Khalifah-khalifahnya itu ya lagi-lagi hawa nafsu. Turki, hilanglah Turki Ottoman, lahir Turki sekuler. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk itu yang melahirkan disebut nanti Turki modern. Dan Turki semenjak jatuh khilafah atau Turki Ottoman, padahal sebelumnya di Turki Ottoman itu siapa yang mau ke Palestina itu visanya itu dari Turki. Dan sampai sekarang masih bisa dilihat, dibuka aja di internet itu, visa masuk ke Palestina orang-orang Yahudi dari Eropa itu kalau mau ke Palestina lewatnya Turki Ottoman. Visanya itu dari Turki. Tetapi selesai dan naiklah tokoh namanya Mustafa Kemal Atatürk. Yang waktu itu mohon maaf, ada orang tidak mau menggunakan agama. Ada orang memerangi agama. Kan beda ya. Dia nggak mau pakai agama nggak ada masalah. Tapi kalau nanti disebutnya sekuler ekstrim. Semua yang berbau tentang Islam, karena dianggap Islam ini sumber kemunduran. Turki pernah tuh lama dari 1920 sekian
Nah, di Indonesia lahirlah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sampai sebagian mengatakan Nahdlatul Ulama itu lahir karena kesadaran untuk menjaga keutuhan umat Islam, walaupun nggak negara Islam, tapi dijaga karena Turki Osman udah hancur, berantakan semuanya, tinggal Turki. Dan waktu itu dengan menjadi sekuler yang tanda petik ya agak ekstrim, dan akhirnya Turki seperti anti-Islam. Padahal Muslim. Azannya nggak boleh pakai bahasa Arab. Nggak boleh ada tanda-tanda bahasa Arab. Masjid-masjid itu yang boleh ke masjid yang tua. Anak mudanya enggak. Benar-benar ekstrim. Barulah nanti tahun 90-an, tahun 2000, lalu nanti lahirlah tokoh Erdogan sekarang misalnya, yang berusaha mengembalikan simbol-simbol Turki Ottoman dan seterusnya. Dan kita melihat, mohon maaf, Turki yang tadi yang dia hampir 100%, 90% itu Muslim. Tapi karena Turki modern itu akhirnya ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, kan untuk menjadi masuk di Uni Eropa, karena kan Turki negara yang punya benua, ada di benua Eropa, ada di benua Asia. Itu nanti biar Mbak Vita dan Mbak Monika yang cerita loh kalau yang urusan-urusan Foto-foto itu. foto-foto. Tapi Turki itu ingin menjadi Uni Eropa. Tapi untuk masuk ke Uni Eropa kan ada standar. Rupanya standarnya itu harus buka-bukaan. Harus ini, makanya Turki udah buka-bukaan nggak diterima juga. Udah buka-bukaan udah bebas. Tapi nggak masuk Uni Eropa. Akhirnya sekarang yang masuknya di NATO, dan Turki sekarang itu harus diakui secara teknologi mungkin salah. Mungkin negara berpenduduk Muslim yang paling maju teknologinya Turki. Nomor 2, kalau kita kan negara yang sering dihacker. Nggak pernah menghacker tapi dihacker. Kita kena hack terus, nggak pernah. Jadi Turki mungkin salah satu negara berpenduduk Muslim yang paling maju teknologinya. Drone militer yang paling canggih itu dibuat oleh beberapa negara, salah satunya Turki. Mungkin Turki nomor 1. Jadi industri pertahanannya itu sangat istimewa. Walaupun yang kita sedihkan itu tadi buka-bukaan itu. Jadi karena untuk masuk standar di Uni Eropa, ya harus buka-bukaan dulu, buka-bukaan tapi nggak dapat juga gitu kan. Namun sampai sekarang Turki yang dipimpin oleh Erdogan, ya nilai-nilai Islam terlihat, kemudian juga walaupun nanti kalau secara politik lain lah, kalau kita ngebahas politik tuh bukan di sini tempatnya gitu. Ini majelis taklim, makanya ngaji peradaban bukan urusan politik. Turki sekarang sudah hidup di Hagia Sophia-nya itu juga sudah menjadi masjid, walaupun dibagi nanti kan ada jam-jam untuk kapan menjadi museum, kapan, karena menurut Kamal Atatürk itu dijadikan museum. Masjid itu dijadikan museum. Di atas. Sekarang di atas. Kalau waktu Mustafa Kamal Atatürk itu jadi museum. Baru dirubah sama Erdogan. Dan Erdogan ditentang oleh negara-negara, banyak negara yang menentang. Beliau mengatakan ini kedaulatan kami dan sejarah kami. Masa ada negara lain mau ikut ngatur dan seterusnya. Mereka takut macam-macam lah. Dan Turki yang kita lihat sekarang memang banyak positifnya. Meskipun kita mengambil pelajaran juga, tidak boleh karena ingin mendapatkan ilmu pengetahuan lalu dianggap agama menjadi penghalang. Tidak. Karena buktinya ketika Andalus itu pernah jaya, itu kan motivasinya juga dari agama. Jadi agama Islam itu pernah menunjukkan, atau umat Islam lah gitu, umat Islam itu pernah menunjukkan bahwa memegang agama itu juga mendorong untuk maju. Nah, sampai perjalanan kita itu dari Turki, baru kita kembali, dan sekarang hari-hari ini semua pasti akan mendengar Syria jatuh.
Dan kebetulan saya pribadi punya hubungan, dan Mbak Rini tahu, almarhum suami Mbak Rini itu kita dekat dengan ulama-ulama Syria. Ada Syekh Mustafa Rajab di bawah Maulana Habib Lutfi bin Yahya yang menjadi pimpinan sufi-sufi dunia. Berapa hari yang lalu kan Damaskus jatuh. Pemberontak menguasai. Kalau menurut saya itu sudah ada deal. Karena kalau nggak ada deal pasti perang dulu. Itu sudah ada deal, kamu keluar kan gitu. Kami mau masuk kan gitu. Itu kan kalau nggak pakai deal itu kan pasti akan pertumpahan darah. Kita senangnya itu nggak ada pertumpahan darah. Kita senang. Bagi saya udahlah, yang bisa terjadi, kita senangnya nggak ada pertumpahan darah. Cuman yang kita takut 2 minggu ke depan. Kan kalau yang namanya euforia gimana? Habis itu kita takutnya kayak pengantin baru. Habis itu berantem terus. Kita takut ini kayak pengantin baru gitu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Karena mohon maaf, Allah habis. Jadi kan nggak taunya ribut terus habis itu gitu kan. Ya ternyata kayak gini. Sekarang itu kan udah menjatuhkan penguasa. Habis menjatuhkan penguasa kan mesti atur-atur nih. Wah, yang ini merasa saya paling berjasa, saya harus dapat Damaskus, saya harus dapat ini, saya harus dapat ini, saya harus dapat posisi. Nah, itu yang kita takutkan. Karena yang biasa suka bikin ruwet udah ngomong macam-macam. Siapa yang biasa bikin ruwet? Satu negara namanya Hidayah itu loh. Itu udah. Karena kalau boleh kita sebut, ya negara itu yang bikin ruwet di mana-mana. Irak nih, Saddam Hussein jatuh. Libya, Muammar Gaddafi jatuh. Emangnya habis jatuh langsung, ya sebulan pertama tuh pengantin baru. Habis itu ribut sesama. Irak sampai sekarang belum bisa bangun. Dulu punya tentara, punya ini, punya itu. Sampai sekarang belum. Libya, yang dibenci oleh mereka waktu dijatuhkan, sampai dibunuh, sampai macam-macam. Sampai sekarang Libya gitu. Kalau ada orang stroke yang udah. Nah, kita mengambil pelajaran dari itu semuanya, dan mudah-mudahan pengajian marhamah kita adalah bagian dari kita menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak mau Indonesia menjadi, mohon maaf, dipecah belah. Makanya kan saya selalu mengatakan, saya kalau ditanya, Ustadz, waktu masalah-masalah politik, saya nggak pernah mau ikut campur urusan politik. Kalau mau ngobrol sama saya bukan di pengajian. Tapi kalau pengajian, kita nggak mau pengajian ini terganggu dengan, kita nggak mau. Mau milih, insya Allah yang mau dipilih siapa lah terserah gitu kan. Mau setan pakai baju, karena kan nggak ada setan yang pakai baju. Kan manusia tetap. Kita nggak mau Indonesia yang begini besar, Indonesia yang begini istimewa, karena kalau kita lihat, ya Turki itu negara berpenduduk muslim. Tapi gairah keagamaannya nggak kayak kita. Kita ada pengajian ibu-ibu, pengajian dharma wanita, pengajian pensiunan, pengajian, pokoknya pengajian sampai setan ngeliatin itu bisa ngaji. Pengajian remaja, pengajian ini, pengajian itu. Nanti ibu-ibu yang anaknya sekolah sambil nunggu sekolah tuh gak ada pengajiannya, kan begitu. Nanti ada, pokoknya top, paling top itu sih. Yang sebelah kita Malaysia nggak punya kayak begitu. Indonesia nanti ada pengajian yang resminya, punya lembaganya. Kemudian nanti di kampung ada pengajian. Di kampung tuh ada pengajian masjidnya, ada pengajian arisannya, ada pengajian ini. Kemudian kita di sekolah ada alumninya, ada semuanya. Pokoknya Indonesia luar biasa gitu. Bener. Nanti di kantor mana, udah X dari kantor itu bikin. Dulu X dari luar negeri bikin pengajian. Pokoknya Indonesia. Apa? Malaysia saya tantang. Nggak seruat kita. Mereka simple. Semangat kita dan pusat semangat. Semangatnya pun kalah loh. Saya bisa buktikan. Indonesia tuh satu-satunya negara di dunia ini yang gairah keagamaan itu paling dahsyat Indonesia. Semangat. Bahasanya bukan ruwet, mohon maaf. Semangat. Semangatnya gitu. Kompleks. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan Indonesia loh. Pengajian, masjid pasti ada pengajian. Banyak negara di Maroko mau sholat gimana?
Harus waktu. Iya, waktu tutup. Tutup. Buka waktu sholat. Saya tutup lagi. Kalau kita itu masjid sampai setan bilang apa ditutup. Mau ditutup. Kita ini paling istimewa. Jangan sampai gitu loh. Jangan sampai, karena setan tuh paling pintar begini. Cantik itu nikmat. Cantik itu nikmat. Sama setan bisa dibuat apa? Cantik itu nikmat. Mestinya dengan kenikmatan itu kita semakin dekat kepada Allah. sama setan diapain? Jauhin. Dijadikan sebab jauh. Jauh. Kan gitu. Kenikmatan. Kaya. Kaya itu nikmat bukan? Kekayaan itu nikmat. Semestinya kekayaan yang merupakan nikmat itu mendekatkan yang memilikinya atau yang mendapatkannya kepada pemberi. Tapi sama setan dia apa? Yang semestinya kekayaan, kecantikan, apalagi jabatan dan semuanya, semestinya mendekatkan kepada Maha Pemberi. Sama setan dilupa. Menjadi penyebab jauh dari Allah. Menjadi penyebab jauh dari Allah. Indonesia pengajiannya banyak. Jangan sampai pengajiannya atau dibalik tuh sama setan tuh. Yang semestinya tempat menanamkan kasih sayang, menanamkan ilmu, menanamkan hikmah, menanamkan akhlak malah gitu loh. Jadi kira-kira cantik mestinya kita sadar yang cantik, yang ganteng gitu, yang kaya itu adalah nikmat. Semestinya nikmat itu mengantarkan kepada syukur. Sama setan dibalik. Cantik, kaya, punya jabatan yang semestinya menjadi jembatan mengantarkan untuk bersyukur, malah sama setan dirubah. Jangan sampai pengajian yang begini banyak gitu loh, dijadikan oleh setan untuk menyerang. Bagaimana bentuknya? Pengajian itu kan menanamkan yang selalu kita anggap itu sakral. Lalu itu bisa digunakan, bisa oleh setan dirubah menjadi senjata membahayakan saudara-saudara. Kita mengkafirkan dari mana? Kita menganggap sesat dari mana? Dari pengajian kan? Kita menganggap yang itu sesat, yang itu bid'ah, yang itu dari mana kita menganggap? Dari pengajian. Jangan sampai pengajian malah disalahgunakan oleh setan. Kita mau sebut setan supaya nggak kena pasal kan nggak ada tuh. Jadi oleh setan yang tadinya baik berubah karena setan paling hebat. Bisa membuat yang tadinya zohirnya baik tapi dalam bisa jadi. Itulah salah satu keahlian setan. Makanya sampai Imam Ibnu Jauzi itu menulis satu buku judulnya Talbisu Iblis, tipu daya iblis. Semua digoda. Orang miskin digoda. Orang kaya digoda. Orang bodoh, orang alim digoda. Gak ada yang selamat dari godaannya. Makanya kita mengharap setiap pengajian kita, terutama di Marhamah ini, adalah pengajian yang menjaga kita. Dan di pengajian ini kita selalu berdoa mudah-mudahan Indonesia dijaga. Ketertibannya, stabilitasnya. Dan kita minta mudah-mudahan para ulama-ulama kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ulama satu persatu hilang, itu nggak ada. Dan saya kemarin Mbak Vita dan Mbak Monika yang hadir itu kan, kita punya yang memandu kita di Spanyol itu kan namanya Yasin. Itu orang Eropa. Ayahnya Kuba, terus ibunya Itali, Muslim. Iya, mulai Desember ini udah.
Jadi saya bilang sama beliau dan saya sudah komunikasi, insya Allah beliau akan saya undang ke Indonesia dan kita akan banyak melakukan kegiatan untuk memperkenalkan tentang Andalusia. Jadi nggak bisa diterima oleh akal sehat. Sejarah yang 800 tahun itu dilupakan begitu saja. Kan mestinya kan menjadi bagian yang harus dipelajari, harus diambil hikmah dari semua itu, dan kebetulan ya boleh disebut kebetulan, boleh juga ini hikmah dari Allah. Masjid yang ada di Cordova sekarang itu yang membangun adalah ayah dari salah seorang sahabat saya, seorang ulama muda dari Maroko bernama Said Hamzah Al-Katani. Ternyata ayahnya itu telah membangun masjid di Spanyol, di Cordova, walaupun sangat terbatas, dan waktu itu almarhum ayahnya itu sempat membuat universitas. Dan almarhum ayah ini namanya Profesor Ali Muntasir Al-Kattani, almarhum, itu beliau menulis buku itu Kebangkitan Islam di Spanyol. Terus anaknya nelfon saya. Karena waktu saya mau berangkat, anaknya pas datang ke Indonesia, saya ketemu satu hari, terus besoknya beliau mau ke Bandung, dan akhirnya kita waktu itu mau terbang. Itu sebenarnya agak kurang begitu enak. Dia bilang, Ali, ayah saya tuh nulis dengan bahasa Arab, judulnya itu Kebangkitan Islam di Spanyol. Nah ini ada terjemahan bahasa Indonesia, tapi pengarangnya bukan ayah saya. Saya bilang saya udah terbang waktu itu. Saya bilang nanti kalau saya pulang, saya akan lihat teks bahasa Arabnya, kemudian terjemahan bahasa Indonesianya. Kita nggak tahu apa salah cetak, apa salah. Kita kan nggak mau juga nanti, wah Indonesia kok tempat. Karena menurut gue, ini judulnya kayak gini, ini karya ayah saya. Nah kok ini penulisnya bukan ayah saya. Dan saya bilang sama Yasin waktu itu bahwa saya kenalkan Yasin dengan Dr. Hamzah Katani, dan mereka ngomong pakai bahasa Spanyol. Gimana bahasa Spanyol? Terasa olah-olah itu, olah-olah. Mudah-mudahan nanti akan ada silaturahmi kita di sana untuk bisa komunikasi, dan banyak yang bisa kita pelajari, dan ini juga akan menjadi bagian memperkaya wawasan kita. Karena kan petani itu nggak akan bisa bagus loh kalau nggak diperkaya wawasan. Dia akan nanam tapi ketika diperkaya wawasannya, dia akan bisa, oh 1 tahun itu bisa berapa kali panen. Kalau nggak diperkaya wawasannya, dia akan, kemudian yang terakhir nanti kita akan masuk ke surat Al-Waqiah, yang terakhir dengan kondisi Palestina. Jadi saya mungkin sudah sampaikan secara waktu kita masih pengajian online ya. Saya pernah sampaikan bahwa saya sempat ke Jordan waktu itu sebelum berangkat ke Spanyol. Saya sempat ke Jordan dan saya mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat bagus, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi manfaat, karena Raja Jordan itu memiliki namanya wakaf Masjidil Aqsa. Wakaf Masjidil Aqsa itu artinya nyumbang. Bentuknya adalah yang kita pernah sampaikan. Bentuknya adalah di Masjidil Aqsa itu sekarang nggak pernah berhenti hataman Al-Quran setiap hari. Nah, yang hataman Al-Quran itu nyetor hataman, begitu dia sudah menyetor hataman, dapat uang $400. Nah, ini upaya untuk memastikan bahwa di Masjidil Aqsa hataman Al-Quran itu nggak putus. Jadi kalau kita lihat tuh banyak yang lagi ngaji. Kemudian saya pikir ya, itu cuma yang lagi ngaji itu enggak. Banyak juga supir-supir taksi. Jadi mereka setiap hari store bacaan berapa, nanti begitu mereka hataman dapat. Untuk apa? Memberikan bantuan bukan hanya sekedar bantuan. Nah, jadi kita sedang merumuskan untuk nanti Indonesia terlibat. Saya sudah ketemu langsung dengan kepala, kalau bahasa kita mungkin di kantor kerajaannya itu, dia kepala divisi Palestina, urusan Palestina. Dan beliau menganggap bahwa kalau Indonesia mau, karena selama ini kan kita mohon maaf loh ya, mohon maaf. Kalau yang kita biasa lakukan langsung. Langsung. Nah, saya takut
Takut nih saya hanya menyampaikan rasa kekhawatiran. Bantuan yang dikirim katanya untuk Palestina, ternyata sampai untuk pengungsi Palestina yang ada di Jordan, sudah tinggal di Jordan dari tahun 67. Lembaga-lembaga masuk sekali, karena kejadian begitu waktu itu kita. Takutnya. Ada kita Dan ini sedang saya sempurnakan data-data untuk memastikan kalau yang menerima itu, kalau memang harus orang Palestina yang sudah ada di Jordan itu yang benar-benar membutuhkan. Karena jangan sampai nanti salah, mereka punya mobil. Lalu sementara orang Indonesia yang ngasih itu, nah jangan sampai salah sasaran. Dan kondisi sekarang memang kalau kemarin kalau nggak salah sudah ada gencatan senjata di Gaza. Tapi kita nggak tahu nih gencatan senjata itu sesuai dengan kesepakatan atau wabillahi taufiq wal hidayah. Karena si bapak yang di sana itu kan, si Netanyahu itu kan nggak pernah mau menghargai semua aturan-aturan dan standar baik internasional ataupun kemanusiaan. Jadi kita mengharap nanti kita akan terlibat untuk memberikan bantuan karena memang uang yang masuk ke Masjidil Aqsa itu kalau kita bawa banyak atau transfer itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, itu dia. Bahkan cukup tinggi. Tokoh tersebut yang saya ketemu cukup tinggi posisi. Dia mengatakan, nggak mungkin bisa transfer. Itu yang bisa masuk ke dalam tuh Kementerian Wakaf Jordan. Karena Imam Masjidil Aqsa, kemudian imam-imam yang ada di Hebron, di masjid-masjid yang ada di Palestina itu kan di bawah Kementerian Wakaf Jordan. Mereka lah yang bisa. Makanya yang konsep dari wakaf Masjidil Aqsa itu melalui Kementerian Wakaf itu. Sehingga nggak dipermasalahkan oleh otoritas Israel. Dan terlihat nyata mereka menghatamkan Al-Quran di Masjidil Aqsa. Dan ini akan membantu, bukan hanya sekedar membantu secara finansial, tapi kehadiran hataman Al-Quran, pembacaan Al-Quran, itu nggak putus di Masjidil Aqsa. Dan kita mengharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Gaza bisa selesai, kemudian juga Palestina bisa merdeka, karena banyak sekali Spanyol termasuk yang mengakui kemerdekaan Palestina, menjadi anggota sempurna di PBB, dan kita mengharap mudah-mudahan semua saudara-saudara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Indonesia selalu terjaga. Dan kita sekarang akan masuk ke surat Al-Waqiah yang pada kesempatan lalu kita sudah mulai beberapa. Ini Mbak Ade baru pulang dari Palestina, Ustaz. Saya ketemuin Mama Maryam, bertemu Mama Maryam nih Mbak Ade. Oh ya. Kita berangkat ke Spanyol, Mbak Ade juga berangkat malamnya ke. Gak ada masalah kan? Berapa orang rombongannya? Rombongannya berapa orang? 18 orang. Oh iya. Tapi memang pada saat masuk di pintu awal itu ada tentara-tentara yang Israelnya itu memang kalau bukan orang Indonesia masuk gitu ya. Pas kita datang dia tanya where are you from? Indonesia langsung most close gitu, selalu most close katanya kan. Most close. Nggak boleh masuk Indonesia. Tapi terus apa ya, kita cari jalan lain kan gitu. Jalan yang kita ke Herodes yang pintu hijau, jadi Lions Gate ya. Pintu Herodes itu dibuka boleh. Nah, kita lewat pintu lain bisa masuk tuh itu. Hari kedua itu lagi ada, tapi udah di pintu yang kedua Ustaz, yang udah dari masuk dulu Herodes dulu. Kita masuk dulu pintu hijau, dalam. Baru di situ sama lagi si tentaranya yang kayak di pintu Herodes depan itu. Dia bilang lagi Indonesia, oh mos terus orang pada masuk yang lain, apa? Kita jalan lagi keluar lagi, jauh lagi balik lagi ke pintu itu, tapi terus boleh masuk. Jadi kayaknya hanya gertak aja gitu. Kayaknya kalau kita takut ya kita pulang lagi ke hotel gitu. Itu subuh. Iya, yang pas subuh. Tapi kalau untuk yang zuhur atau untuk yang sore maghrib itu mungkin dia ngantuk kali, tentaranya ngantuk kali, capek gitu kan. Ya, waktu yang berikutnya yang khusus untuk yang mulai itu Ustaz yang itu. Oh iya, nggak bisa memang kalau yang mulai memang nggak pernah bisa kan dia. Nggak pernah bisa Mbak. Dia bukannya sebelum subuh. Iya, yang mulai maksudnya 1 jam sebelum subuh. Iya nggak. Yang itu yang iya. memang kita 1 jam sebelum subuh, kan subuhnya jam 4 kurang 10, kita datang jam 3. jam 5 kurang 10 kita datang 4 kurang 10. Nah itu
Itu yang nggak boleh. Karena kan ditutup kan. Biasanya mereka buka itu kan setengah jam. Sebelum azan. Paling cepat. 1 jam dibuka ya? Terus kemana aja? Kita masuk bisa masuk. Terus Masjidil Aqsa terus ke Hebron ya? Hebron. Bisa ke Hebron sekarang. Itu sempat tutup Hebron makanya. Udah buka tutup kayaknya Hebron sih sekarang. Iya. Itu tutup. Alhamdulillah kita bisa sampai Hebron. Lewat Jordan berarti kemana? Saya lewat Mesir dulu. Mesir, terus ke perbatasan terus langsung baru ke Yordan. Nah, kita jadi terima kasih itu informasinya, dan memang waktu saya bicara dengan salah seorang tokoh yang jabatannya tinggi di Jordan itu, beliau menyampaikan bahwa kita itu akan terus menyuarakan untuk adanya kunjungan ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Karena seperti yang selalu kita sampaikan bahwa kita itu nggak mau mengucilkan saudara-saudara kita di Palestina 2 kali. Mereka sudah dikucilkan oleh Israel, terus kita nggak mau datang. Ya, kalau kita nggak pernah datang, nggak sedih nggak mereka? Iya kan, tempat terburuk. Kita makin takut, yang di sana makin terkucil. Jadi makanya, mohon maaf, ada fatwa salah seorang ulama yang memang pernah mengatakan nggak boleh. Iya. Nah, alirannya gitu ya Ustaz ya, saya mau nanya juga. Sekarang teman saya bilang, kita katanya kalau ke sana tuh kan kita mengeluarkan sekel itu dipakai oleh orang untuk menghabiskan koleksi. Dia tidak salah itu, tapi lanjutin gitu. Gimana cara kamu bantu saudara kamu yang ada di sana? Makanya saya juga balikin ke situ. Dan kenapa kita bisa masuk gitu kan? Kita masuk itu bukan untuk memberikan uang kepada Israel, tapi untuk memberikan dukungan moral kepada saudara-saudara. Dan kalau banyak yang mengunjungi, yang tadinya ditutup, jadi dibuka. Kalau hataman saya dapat informasi, saya hatam bisa dan Oh ya nih, Lupa kan kasih Mariam ya. Saya nggak kepikiran. Makanya saya bilang Mbak Ade, kemarin saya terus terang saya sama Vina sempat menitip nggak banyak. Saya bilang Putih minta maaf nggak sampai ngajak Putih untuk Mariam dan untuk Masjid Aqsa Ustaz. Karena saya masih punya sedikit, kemarin saya titip Mbak Ade masuk ke Masjid Aqsa. Karena saya khawatir, karena saya tahu banget untuk masuk itu kan kita mau X-ray. Kalau Mbak Ade bohong banyak kayak saya tuh, kalau saya sih saya bagi-bagi ke teman-teman, titip ya gitu. Kalau Mbak Ade kan bukan TO kan kesian. Iya, bisa di X-ray sama salah. Kelihatan duit banyak, iya. Karena kita membantu. Tapi kondisi sebetulnya normal kan? Normal, Ustaz. Iya itu aja kayaknya memang ya kita ya ujian aja ya kalau saya bilang. Kalau kita makin mereka juga nggak berani kayaknya terus untuk apa? Nah, banget itu yang ketak-ketak lah. Boleh kita masuk gitu. Pertama itu kita pindah ke tempat lain masuk itu oke gitu. Yang kedua, padahal kita masuk di tempat yang sama, orang yang sama lagi itu si tentara itu kita hanya jadi dari Lionsgate itu kita lurus aja dulu satu pintu yang satunya satu pintu. Kan di situ tutup, balik lagi kita ke situ ketemu sama si tentara itu. Ya apa-apa. Indonesia. Tapi terus diam aja kita duduk aja masuk aja gitu. Jadi memang ya itu aja lah kita harus udah baca ya deketan sih gitu tapi ya udahlah mereka apa haknya gitu ya untuk bilang berani, jadi mereka juga sebenarnya nggak berani gitu tapi hanya menggertak aja gitu. Jadi kita insya Allah kita semua setuju bahwa kunjungan ke Masjidil Aqsa itu bagian dari kita namanya jihad yang smooth. Jadi jihad yang halus. Kita kan nggak bisa jihad mau bawa senjata, tapi dengan kita datang itu saudara-saudara kita di sana, dan itu kalau volumenya banyak, itu kan akan mendapatkan perhatian dari dunia, gitu loh. Sehingga itu akan menjadi dorongan yang mendesak sehingga dia bisa terbuka nanti. Kalau nggak ada yang datang kan terus aja udah. Ternyata fatwa yang pernah mengatakan nggak boleh itu kelihatannya dengan kenyataan sekarang itu fatwa itu tidak bijaksana. Atau paling nggak fatwa itu mungkin pernah benar, tapi sekarang tuh nggak bisa. Bagaimana kamu akan membantu secara langsung yang membuat mental saudara-saudaramu di sana itu semakin kuat? Saya sampai ditanya tuh kan, kamu biasa di hotel apa gitu kan? Saint George. Saint George. Oh iya itu punya Kristen yang memang punya hubungan baik dengan Jordan gitu.
Di San Jose itu. Setelah itu apa? Atau Mbak Tami, Mbak Tami bukan Saint George. Waktu Ada itu satu Saint lagi George gitu. apa Pokoknya ada apa beberapa. tiga Waktu itu hotel, Mbak Tina juga kan. Itu di hotel apa tuh? Apa? Dia? Tina Saint George ya? Bukan. Lupa ya. Aku ada 3 hotel deh, kita Bukan nyobain 3 maksudnya hotel. dari dia. Iya iya iya, bukan Saint George, bukan Saint George. Sama Prof Muthalib ya. Iya. Jadi terima kasih. Nasional terakhir. Sebelumnya ada. Ada lagi satu lagi. Sebelumnya ada lagi. Dan memang jalan menuju Masjidil Aqsa itu antik ya. Asik kan. Ngangenin. Jalan itu. Alhamdulillah 2 kali Ustaz. Jadi saya yang 2022 pertama. Itu masih zaman data COVID kan. Masih COVID lah. Jadi kayaknya si tentara masih takut sama COVID kan. Jadi kayaknya nggak segalak kayak sekarang. Sekarang pengalamannya memang dia lebih berani melarang. Dan memang ada kondisi Gaza, ada kondisi apa kan. COVID itu alhamdulillah jauh lebih nyaman. Nggak pernah nggak pernah dilarang. Di sini yang sekarang kan. Kalau udah nggak boleh. Nggak boleh sekarang mereka ya, sulit ya. Gimana? Jordan. Di mana, di Palestina? Oh iya, karena Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi orang Turki itu kalau ke Palestina gampang sekali. Gak bisa, makanya kita Holy Land. Nah, iya benar. Ingat tidak? Holy Land. Terima kasih. Ya. Iya. Sama Monica nasional. Tahun lalu nasional hotel pakainya. Dan tahun lalu kita ke Aqsa pakai nasional Mesir. hotel. Mesir dan orang Jordan. Orang Mesir dan orang Jordan kalau masuk ke Palestina memang agak dipersulit. Walaupun mereka punya hubungan, karena dianggap, kalau yang saya tidak salah informasi, itu orang Jordan itu yang asalnya Palestina kan banyak. Kayaknya itu Israel sudah punya data. Yang boleh masuk itu yang memang orang Jordan, bisa gitu. Yang bukan orang asal Palestina. Kalau asal Palestina itu ditakuti, gitu loh. Nah kalau Mesir itu memang masyarakat Mesir nggak mau. Jadi yang punya hubungan diplomatik dengan Israel itu Jordan, Mesir, Turki sudah lama dari masa lalu. Kemudian yang baru itu kan Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar nggak ada, Saudi nggak ada, gitu. Jadi itu negara-negara tersebut masyarakatnya kalau datang ke Israel itu bisa. Kalau kita kan nggak, kita nggak punya hubungan diplomatik. Sehingga visa Israel itu kan nempel aja gitu ya. Kertas dengan ada nomor lah gitu ya. Dari situlah kita bisa masuk. Tapi informasi yang disampaikan tadi itu membuat mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan sholat di Masjidil Aqsa-nya sudah dimerdekakan atau sudah merdeka, karena tentu akan lebih nikmat, lebih khidmat, lebih terasa betapa Masjidil Aqsa itu bagian yang tidak terpisahkan dari 3 masjid. Dan memang Raja Jordan itu sebetulnya adalah wali penjaga Masjidil Aqsa dan peninggalan Islam dan Kristen. Dan itu disahkan oleh PBB. Dan mudah-mudahan Indonesia dengan pemerintah yang sekarang itu bisa mendukung itu, sehingga Palestina bisa tambah kuat. Karena yang menjadi masalah kan kalau nggak didukung, sudah ada tapi nggak ada dukungan kan akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kita mengharap ada perjalanan yang begitu banyak dari Indonesia ke Palestina untuk memecahkan kebekuan dan memecahkan isolasi, kalau kita mau sebutkan terisolasi, sehingga saudara-saudara kita di Palestina itu merasakan bahwa saudaranya itu banyak, saudaranya datang, saudaranya berikan perhatian, dan kondisi mereka di dalam itu kalau ketemu dengan Maryam misalnya kan tahu betul bagaimana keadaan di dalam sana. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini dari informasi dari Palestina yang baru datang 2 minggu lalu, Kalau kita bisa 2 bulan pulang ya, 2 bulan pulang kita. Mudah-mudahan semua kita bisa sampai ke Masjid. Amin, amin ya Allah. Kita akan membaca surat Al-Waqiah. Saya rasa setelah perjalanan kemarin, Ustaz, selain Al-Aqsa kayaknya memang perlu juga sih napaktilasi Alhambra dan Cordova bagi saya. Itu belajar kita luar biasa bahwa Islam tidak akan hilang dari muka bumi.
Tetapi Islam bisa hilang dari beberapa titik yang pernah ada di situ. Islam nggak akan hilang. Lam yazul al-Islam ala wajhil ardh. Islam nggak akan hilang. Tapi dari muka bumi. Tapi Islam bisa bergeser. Tadinya ada, misalnya Palestina. Palestina itu wakaf umat Islam yang cukup banyak di sekeliling dan sekitar Masjidil Aqsa. Banyak betul wakaf. Nanti dikatakan dari situlah padang mahsyar. Ustadz gimana kok? Sekarang kan sempit padang mahsyarnya gimana? Gitu. Nanti kita akan baca tuh tentang hari kiamat. Jadi kan Tuhan menghancurkan dulu. Nanti ketika di padang mahsyar itu ternyata minhal mahsyar wal mansyar. Itu hadisnya mengatakan dari situlah padang mahsyar akan dikembangkan. Oh, saya lupa juga terkait dengan Maroko. Maroko itu salah satu negara Islam yang cukup banyak orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di Maroko itu tempatnya biasanya itu dekat dengan istana. Kenapa dekat dengan istana? Agar gampang dikontrol. Dan mereka itu ternyata menurut informasi yang kita dapat itu orang-orang Yahudi di sana tuh nggak pernah ada masalah dan bahkan oh saya lupa yang punya hubungan dengan Israel juga Maroko. Kenapa? Karena tidak kurang 1 juta orang Yahudi yang ada di Israel itu asal Maroko. Dan sampai sekarang tuh di Maroko masih ada tempat-tempat ziarah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sering punya kegiatan dalam 1 tahun berapa kali ke Maroko untuk menziarahi, ada kubur-kubur yang mereka anggap ulama mereka atau wali mereka lah gitu. Dan Maroko itu sampai sekarang hubungannya dengan Israel juga, walaupun jadi yang bisa masuk benar-benar bisa masuk itu Maroko sama Jordan. Jadi bantuan-bantuan sama Turki. Turki kadang-kadang agak panas sama Israel, kadang-kadang nggak terlalu panas gitu, walaupun nggak. Tapi Turki salah satu yang memang punya hubungan, dan Maroko itu kenapa biru kemarin ya? Kenapa kalau yang Yahudi itu lambangnya biru? Karena memang mereka itu terkenal yang memasukkan garam. Jadi garam itu menjadi berharga itu gara-gara orang Yahudi. Jadi mereka waktu itu di tempat-tempat mereka tuh yang mengembangkan industri garam, dan garam menjadi berharga, dan kita lihat Maroko masih menjaga hubungan antara Yahudinya dengan Muslim, dan sampai sekarang informasi yang kita dapatkan nggak pernah ada masalah. Dan memang ada penasehat raja Maroko itu pasti satu penasehatnya adalah orang Yahudi sebagai tempat yang dari situlah kanal yang mungkin aspirasi dari orang-orang Yahudi itu bisa diterima dan dilaksanakan oleh raja dan kerajaan Maroko. Ini saya sinagognya sekali mereka menjaga ya. Dijaga. Toleransi beragama itu. Bagus sekali dan alhamdulillah. Terima kasih Mbak Ade. Siapa? Yahudi itu agama apa Kristen atau apa gitu? Agamanya Yahudi. Kalau Kristen itu Yesus. Yahudi itu enggak. Malah Yahudi itu yang membunuh Yesus siapa? Jadi Yesus kalau menurut Kristen itu kan Yesus dia datang untuk membebaskan. Sehingga dia rela sebagai bentuk tebusan. Kayak gitu, penebus dosa. Lah yang bunuh siapa? Yahudi. Karena menurut Yahudi, gitu loh, Bunda Maria ini nggak suci. Kok bisa punya anak? Gitu loh. Sama siapa? Sama Yosef. Gitu loh. Nah, menurut mereka ini merusak. Oh, kok bisa punya kelebihan? Enggak, ini setan. Nah, Yahudi itu agama, Nasrani itu agama. Yahudi, para nabi-nabinya paling banyak. Agama Yahudi itu nanti dipegang oleh bangsa Bani Israel namanya. Karena memang itu agama keluarga. Jadi harus ibunya itu Yahudi, baru orang bisa masuk. Kalau nggak bisa. Makanya dulu Gus Dur, ini kok kita takut apa?
Gus nih nanti Yahudi, dia nggak bisa dakwah agamanya. Dia nggak bisa ngajak orang di luar. Iya. Makanya sekarang di Israel itu kan memiliki satu kebijakan memperbanyak dibiayai. Tapi itu menjadi masalah sekarang. Kenapa? Yang sekuler-sekuler itu marah. Karena yang sekolah agama Yahudi itu di Israel, orang Israel itu setiap punya anak satu dapat sekian, punya anak dua dapat sekian, punya lah yang sekuler-sekuler kan yang kerja. Nah, kok pajak kita dipakai buat ini sudah ada masalah lah kira-kira begitu. Tapi sama gede, sama keriting juga. banyak Iya. banget. Tiap hari buat yang ortodoks, ada yang ini misalnya Sekuler. sekuler. Ada dua. Nah, yang sekuler ini suka nggak cocok dengan yang ortodok. Maksudnya enak banget lo digaji, gue yang kerja gitu kan, pajaknya buat mereka. Tapi itulah salah satu cara mereka untuk memastikan, karena orang Yahudi menjadi banyak itu kan dengan cara itu. Karena dan perempuan-perempuan Yahudi yang bukan sekuler, yang ortodok itu mesti pakai kerudung. Bukan perempuan. Iya, ternyata mereka buat-buatan Ustaz. Mereka Jadi, juga tuh mereka dibuatakin. mereka tuh mesti tanda perempuan itu sudah nikah atau belum tuh pakai kerudung. Iya. Yahweh. Iya, tapi nanti bedanya dengan kita misalnya gitu. Kalau kita menganggap Tuhan tuh maha suci. Nanti mereka punya nabi-nabi. Nabi mereka itu sampai sebelum Yesus. Karena kan Siti Maryam masih keturunan Bani Israel. Cuman bagi mereka gitu loh, Siti Maryam ini bermasalah, nggak suci dia. Makanya kita Islam kan mengatakan Siti Maryam suci. Disitulah kekuasaan Allah mampu memberikan seorang perempuan tidak punya hubungan dengan laki-laki tapi bisa, menurut kita ini kekuasaan Allah. Menurut Yahudi enggak. Pasti Siti Maryam tuh pernah punya hubungan. Sama siapa? Yosef kata mereka gitu loh. Itu yang mereka permasalahkan. Jadi Yahudi itu, jadi kan bagian dari agama yang turun dari langit. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini yang sering disebut agama monoteis. Sama-sama meyakini adanya Tuhan. Tuhannya Allah. Cuma nanti Allahnya itu kalau Yahudi gimana, kalau Nasrani gimana. Kalau kita tauhid, tulus, murni, paling tinggi Tuhan, Allah. Setelah itu, para nabi-nabi di bawah jauh. Kalau Yahudi nanti terkait dengan konsep kenabian itu, mereka masih membolehkan nabi-nabi melakukan hal-hal yang mohon maaf. Nanti David itu bagaimana, Sulaiman itu bagaimana. Kalau bagi kita nabi-nabi itu suci. Bagi mereka itu enggak. Kemudian sebetulnya Nasrani itu mengakui semua yang ada pada Yahudi. Cuma plus Yesus, Bunda Maria. Gitu. Nah Yahudi enggak. Kita, Islam itu sebetulnya yang menjaga. Nah, saya lupa juga menyatakan ketika Andalusia dikuasai oleh umat Islam, orang Yahudi banyak juga. Kenapa? Karena orang Yahudi merasa mendapatkan perlindungan ketika pemerintahannya itu Islam. Karena kan kita dalam Islam nggak boleh, malah justru mereka dihabisi oleh Kristen. Tapi sekarang mereka sudah bersahabat, kepentingan tertentu yang dikorbankan itu. Padahal ketika Sultan Abdul Hamid, ketika Turki Ottoman, orang-orang Yahudi itu masuk ke Palestina nggak ada masalah. Dikasih izin gitu loh. Dan mereka terlindungi dibanding mereka di Jerman mereka dihabisi gitu kan. Sampai banyak sekali penjara-penjara yang ditemukan itu dari Nazi yang mengacau. Jadi Yahudi itu agama. Kita pakai Taurat. Sekarang itu Taurat adalah perjanjian lama. Itu yang mereka pakai. Perjanjian lama. Yang Nasrani perjanjian baru. Injil, kalau kita tuh sebut Injil. Jadi mereka punya kitab namanya Taurat. Sekarang disebut perjanjian lama.
Kemudian untuk Nasrani kitabnya namanya Perjanjian Baru. Apakah kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu masih otentik atau tidak? Ustadz, terus gimana otentik atau tidak? Bagi kita loh, yang paling otentik tuh Al-Quran. Ustadz bisa buktikan nggak kalau Al-Quran itu otentik? Bisa. Penghafal Al-Quran sudah ada dari masa Nabi. Tulisan Al-Quran sudah ada pada masa Nabi. Turun-temurun sampai sekarang nggak putus. Dan Islam semenjak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Madinah tidak pernah dijajah. Mekah semenjak itu nggak pernah dijajah, yang sampai diacak-acak. Karena kan penguasa kalau masuk ke satu lokasi, biasanya mantan penguasa yang lalu diapakan? Dihancurin peninggalannya. Alhamdulillah, silakan cek. Nggak pernah ada campur tangan terhadap Al-Quran. Sementara Yahudi kalau ditanya, mereka terbuang kemana-mana. Lalu yang menjamin bahwa kitab sucinya masih. Itu siapa? Siapa yang mampu menjamin? Dan sudah ada penelitian yang menulis perbandingan antara Al-Quran, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dilihat dari sisi otentik ataupun tidak. Karena penghafal Al-Quran gini, Al-Quran dibaca dan ditulis. Dan Al-Quran dibaca di dalam sholat. Makanya nanti para ulama mengatakan, apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran itu dijaga? Salah satunya, sholat berjamaah. Dan sholatnya umat Islam baca apa? Al-Quran. Itu bagian dari penjagaan terhadap Al-Quran. Al-Quran dibaca secara jahar, terdengar. Dibaca di sholat maghrib, di sholat isya, di sholat subuh, dan sholat Jumat. Berarti waktu itu semua mendengar nggak? Dengar. Yang hafal banyak. Ditulis tidak? Ditulis. Berarti dijaga. Dibaca, membaca itu bagian dari menjaga. Tertulis juga. Karena kalau tertulis saja, tidak ada yang membaca. Kalau tulisan hilang. Kalau dihafal saja tidak tertulis. Kalau penghafalnya habis. Kalau penghafalnya habis gimana? Al-Quran dijaga dari dua sisi. Dibaca, dia hafal, kemudian ditulis. Ini yang. Nah sekarang pertanyaannya, siapakah yang bisa membawa orang yang hafal Perjanjian Baru? Siapa yang bisa membawa orang yang hafal Perjanjian Lama? Bahasanya udah beda-beda. Lagi-lagi, nah satu lagi nih. Al-Quran bahasa aslinya tidak pernah ada campur tangan. Sementara kitab suci yang lain ketika diterjemahkan tidak didampingi. Kalau kita kan nih, Al-Quran terjemahan. Ini maaf, ini Al-Quran terjemahan. Terjemahannya di sini aslinya nggak pernah hanya terjemahannya saja. Kalau terjemahannya saja aslinya ditiadakan selama 25 tahun misalnya satu negara pakainya terjemahan saja. Hilang nggak nanti? Islam otentik, terjaga, tulisannya terjaga, bahasa aslinya terjaga, penghafalnya banyak. Sampai sekarang kita nggak akan menemukan tuh orang yang hafal perjanjian. Dan ada bid'ah, nah sekalian nih tegesin. Zaman Nabi nggak pernah ada, sahabat Nabi nggak pernah ada, setelah sahabat Nabi nggak ada. Namanya musabakoh, MTQ. Bid'ah bukan? Tolong bubarkan MTQ. Karena dianggap memangnya lebih pintar mana kamu dengan Nabi? Nabi nggak pernah berbuat, kamu nggak usah buat. Ayo, logika itu gimana?
Gagal nggak? Bayangkan, sampai sekarang semua yang di luar Islam kagum. Umat Islam punya namanya kreatif. Membuat, nabinya nggak pernah buat loh musabaqah. Sahabat nggak pernah buat. Musabaqah tilawatil Quran. Indonesia punya. Saudi Arabia buat. Mesir baru buat berapa hari yang lalu. Sudah yang ke-30 sekian kali. Kita Indonesia kan nasional kan. Saya masih ingat tuh zaman Orde Baru ya nggak? Musabaqah tilawatil Quran. Gimana sih lagunya? Gimana sih lagunya waktu itu? Itu bid'ah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, lalu mau ditolak, silahkan bubarkan musabaqah tilawatil Quran. Ada hakim di zaman Nabi itu nggak ada tuh, hakim-hakim gitu. Ada kumpulan hakimnya, ada semuanya. Musabaqah tilawatil Quran bagian dari menjaga Al-Quran. Tolong tanya, ada nggak musabaqah? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Al-Quran di samping kitab suci sebagai kalau kita mau sebut undang-undang dan rujukan utama, dia juga enak kalau dibaca. Nanti habis dari sini buka aja itu perjanjian lama, perjanjian baca. Al-Quran bisa dilantunkan. Berarti multi apa? Gak hanya sebagai kitab rujukan, tapi dia bisa menjadi bagian yang mengindahkan telinga ketika mendengar. Dan itu ada ilmu tersendiri namanya ilmu qiraat. Nanti bagian darinya itu tajwid. Nagom. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kekayaan Al-Quran. Al-Quran sangat kaya sekali. Sebagai rujukan yang induk dan sangat prinsip itu Al-Quran. Al-Quran dibaca di dalam sholat. Al-Quran dimusabaqohkan. Cara bacanya itu bisa nagom dan irama yang ini yang menyebabkan berbedanya Al-Quran dengan yang lain. Perjanjian lama tidak seperti, mohon maaf, seperti Al-Quran. Yang hafal, mungkin sekarang ada upaya dari Israel untuk mencetak orang-orang yang hafal. Cuma nanti pertanyaannya, bahasa aslinya gimana? Orang Indonesia yang hafal perjanjian lama, bahasa apa? Nah, terjemahan dari ejaan lama dengan ejaan baru beda nggak? Yang hafal perjanjian lama dengan ejaan lama. Sekarang kalau ketemu dibilang apa? Beda. Karena ada ejaan. Penerjemahnya beda. Al-Quran satu. Dari semenjak diturunkan sampai Nabi wafat, dari waktu itu sampai nanti hari kiamat, tidak ada yang bisa campur tangan. Ini yang dikatakan bahwa Al-Quran itu dijaga. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Jadi orang Yahudi punya kitab suci, orang Nasrani punya kitab suci, dan kitab suci mereka silahkan mereka kalau mengatakan kitab suci kita hargai saja. Tetapi kalau kita ditanya terkait dengan keautentikannya, karena Al-Quran tidak pernah berubah. Beda, mohon maaf ya. Kalau Nasrani, ini contoh yang paling ya. Ketika Yesus disalib, murid-muridnya kemana? Bisa bebas menyebarkan ajaran Yesus? Dihabisi nggak? Habisi. Berarti kitab sucinya waktu itu? Al-Quran, Nabi Muhammad wafat, menghafal Al-Quran banyak. Menghafal banyak ditulis. Habis itu Sayyidina Abu Bakar. Habis itu Sayyidina Umar. Habis itu Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali. Kemudian dinasti Bani Umayyah sampai ke Andalusia. Kemudian nanti Irak, kemudian
terus sampai Jakarta, Aceh, baru nanti Pulau Jawa ternyata Makassar, dan seterusnya. Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia Islam, dan Al-Quran tidak pernah berubah. Maaf loh, Nasrani dari Indonesia dengan Nasrani dari Malaysia. Yang dibaca itu kan sama-sama perjanjian lama, perjanjian baru. Beda nggak? Beda. Nah, ada yang ngasih tergantung gereja juga kadang-kadang usaha. Amerika itu gitu, beda. Kalau kita coba pergi ke China, sholat di Beijing, Qul huwallahu ahadnya gimana? Inilah keistimewaan. Dari sekian banyak keistimewaan, kita melihat lagi keistimewaan. Iya. Biasanya mualaf karena dia merasa bahwa semua orang badannya sama cara. Makanya dia tidak. Iya, jadi nggak berubah ya. Karena kan, mohon maaf loh, yang kemarin saya dapat informasi juga bahwa di Spanyol kan saya tanya, ini di Spanyol yang Nasrani ini semangat nggak sih ke gerejanya? Nggak ada. Sepi. Terus pendetanya aja berkurang. Terus dari mana mendatangkan pendeta? Indonesia semua ada deh. Dari mana? Dari Nusa Tenggara. Ya. Indonesia itu kalau dikatakan ada Yahudi itu di Tondano, di Manado. Itu ada yang mengklaim bahwa mereka itu keturunan Belanda yang berdarah Yahudi. Dan ada sinagog yang nggak resmi. Sudah ada sinagog yang nggak resmi dan yang hadir jamaahnya insya Allah nggak lebih dari 20 orang. Insya Allah, maksudnya insya Allah itu kadang ada, kadang enggak gitu kan. Memang betul. Dan saya pernah melewati tempat tersebut ketika saya ke daerah ke Tondano, di Tondano. Dan mereka mengklaim bahwa mereka itu keturunan, dan kalau di Ancol itu kan ada kuburan Belanda. Itu ada. Ada. Dari mereka yang dinyatakan itu Yahudi, kalau nggak salah itu ada kuburannya yang, dan itu kan masih dijaga oleh pemerintah Belanda. Kuburan yang di Ancol tuh, di Ancol bagaimana tuh yang ada kuburan Belanda? Itu kan ada yang Nasrani banyak, ada yang Yahudi. Dan orang Yahudi itu memang ada mirip-mirip juga dengan kita. Bahkan dia mengatakan yang mampu mengalahkan Israel itu cuma umat Islam. Kenapa? Karena mereka punya spiritual. Yang punya spiritualitas kuat itu kan Islam. Dan dari yang Islam itu yang diharapkan yang banyak zikirnya gitu. Kalau sekarang kan mohon maaf, zikirnya nggak ada, yang ada itu kan, iya gitu loh. Jadi tidak ada penguatan secara spiritual, gitu loh. Dia hanya tahu halal, dia hanya tahu haram. Kemudian kalau dia pergi ke Mekah itu hanya sholat di Masjidil Haram. Dia tidak tahu ada peradaban. Dia tidak tahu ada yang begitu luas dari ajaran Islam. Sehingga, maaf, itu menjadi kaku. Sangat kaku, padahal Islam itu tidak bisa dibatasi hanya dengan sholatnya 5 waktu, dan sholatnya itu cuma dibahas hukum-hukumnya saja, tapi tidak dibahas ruh dari sholat tersebut. Bagaimana sholat itu mendatangkan ketenangan, bagaimana sholat itu, saya dapat pertanyaan apa? Yang seperti yoga itu. Oh, meditasi. Apa namanya? Oh, kemarin Reiki. Pengobatan Reiki itu loh. Pengobatan Reiki dan seterusnya, itu kalau dipelajari dengan baik, itu kan upaya memasukkan yang disebut spiritual kan gitu, untuk menjadi bagian dari treatment pengobatan. Apakah itu boleh dan tidak boleh itu masih sangat dikaji oleh para ulama. Namun kan bisa kita lihat bahwa yang diajarkan itu apa coba? Hari ini tidak boleh marah. Ibu tenang Bu ya, yang lagi sakit itu kan jangan marah ya. Maafkan, gak boleh marah. Kemudian positive thinking, kemudian itu ajaran siapa itu?
Nggak usah nungguin dari treatment. Karena Nabi Muhammad sudah mengatakan, ketika wahai Rasulullah ajarkan kepada kami yang bermanfaat. Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Kemudian Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad pernah mengatakan apa? Siapa yang mau lihat orang yang masuk surga, calon penduduk surga, lihat orang itu, yang masuk dari pintu itu. Ternyata orangnya biasa. Sahabat-sahabat penasaran. Akhirnya nginep di rumah orang tersebut. Yang dilihat itu biasa aja tuh. Nggak ada yang istimewa dari yang dia lakukan. 3 hari nginep di situ untuk memata-matai apa sih yang dia lakukan. Ternyata begitu 3 hari nggak ada yang istimewa. Ditanya, apa sih yang kamu lakukan? Nabi sampai mengatakan, kamu itu calon penduduk surga. Saya setiap sebelum tidur itu memaafkan semua orang yang pernah berbuat buruk pada saya. Mirip nggak sih itu dengan sholat ya? Itu kalau orang yang apa namanya? Orang yang mau memahami Islam dengan baik, setiap hari kita sholat. Konsentrasi nggak? Ternyata yang di tadi itu Reiki itu kan konsentrasi. Nah, kita punya konsentrasi yang istimewa. Sholat. Allah. Boleh nggak sholat? Wow, akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti dulu sholat. Konsentrasinya itu. Tempatnya, cari tempat. Benar. Saya sedikit baca Reiki gitu kan. Wah, ini sebetulnya, karena memang kan lahir dari Buddha itu. Kemudian dari Jepang. Awal itu dari Buddha. Dan ada keyakinan-keyakinan terkait dengan nanti dikatakan tuh kekuatan alam semesta dan seterusnya. Iya, itu dia, alam semesta. Nah, kita dalam Islam mau sholat wudhu. Sembarangan nggak arah. Cari arah kiblat mana. Ya. Kemudian posisinya gimana? Berdiri. Kemudian ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, setelah kita mengucapkan Allahu Akbar tuh kita gimana kita, Bapak? Konsentrasi, fokus. Insya Allah bisa fokus. Insya Allah bisa fokus. Kita kan mengusahakan untuk bisa fokus. Iya. Islam sudah memberikan semua yang menjadi bekal agar kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi dikacaukan oleh macam-macam. Ya nanti akhirnya bukan membahas Islam yang begitu istimewa, malah membahas perbedaan pendapat jadi ribut. Ramadan. Wah itu Reiki kalau tahu kita Ramadan kita benar gimana? Ramadan itu treatment pengobatan yang dahsyat. Bangun, sahur, buka puasa, sholat malam. Nanti di ujung itu ada itikaf. Di ujung itu ada itikaf. Keren nggak tuh? Kalau bener-bener, kalau kita kan nggak. Karena udah terlalu itu, jadi akhir-akhir malah persiapan pulang kampung. Boleh, jangan. Kalau benar-benar sholat puasa itu kita jalankan dengan sebaik mungkin, semua akan kagum dengan umat Islam. Setiap tahun 1 bulan dia memastikan bahwa dia kembali ke jalur. 11 bulan itu berantakan. Sholat malamnya, sahurnya, buka puasanya, sedekahnya, baca Al-Qurannya. Itu saya baca sedikit tentang Reiki itu. Loh, kita kalau baca Al-Quran tuh harus tadabbur. Kita baca Al-Quran harus pelan-pelan nggak? Itu ada semuanya. Jadi sampai di sini dulu, nanti kita sambung lagi. Ternyata waktunya tidak sempat, dan itu tadi sedikit informasi terkait perjalanan ngaji peradaban, bangun dan jatuhnya peradaban. Kita melihat di Spanyol, di Andalusia, kita melihat di Maroko yang bagus, kemudian juga di Turki yang bertahan, dan di Turki sangat modern, dan tadi ada informasi juga dari Palestina. Terima kasih, mudah-mudahan semua ini menambah
wawasan kita dan menambah keimanan kita, menambah ilmu yang akan mendekatkan kita dan membuat kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita baca surat Fatihah. Dina. Jadi gini, Islam tidak mungkin hilang dari muka bumi. Di planet ini pasti ada Islam. Tapi tidak ada jaminan Islam akan menetap di satu titik tertentu. Misalnya begini, saya kasih contoh. Spanyol, dulu sebelum namanya Spanyol gitu kan, dia adalah Andalusia. Umat Islamnya banyak, masjidnya, pengajiannya, semuanya banyak. Tapi sekarang, itu yang kita katakan Islam bisa Indonesia. Wilayah pesisir, sekarang namanya Pelabuhan Sunda Kelapa. Dulu isinya siapa? Sekarang ya gitulah kira-kira. Bisa bergeser, tumbuh di tempat lain, di tempat yang sebelumnya hilang. Bisa, itu yang kita maksud. Islam tidak akan hilang dari muka bumi, tapi Islam bisa bergeser dari titik tertentu di muka bumi dan bahkan bisa hilang. Gitu. Jadi Islam pernah ada di Andalusia. Islam pun hilang. Dulu Afrika nggak ada Islam. Ada Islam. Dan begitu juga, nanti kita dapat informasi juga tentang apa? Tentang negara-negara yang di bawah Turki Ottoman itu kan Eropa Timur semua dari Turki Ottoman. Hampir semuanya itu Eropa Timur, Turki Ottoman. Dan sampai sekarang peninggalan Turki Ottoman itu masih banyak. Tapi sudah menjadi Eropa Timur. Boleh jadi masa lalu makmur. Syiar Islam. Tapi sekarang itu yang kita maksud ngaji peradaban, bangun, jatuh dan bangunnya peradaban. Allah a'lam. Jadi saya tuh berada di pada posisi yang ngobrol-ngobrol nih Ustaz juga sama orang-orang yang anaknya meningkatkan bedanya. Nah, tapi sebelumnya misalnya ibunya juga pernah beda agama beda baik ya. Terus mereka tuh mengklaim bahwa kenapa Indonesia itu melarang, tapi terus boleh jadi orang jadi cari taktik-taktik misalnya nikah di mana, di Bali, di mana. Itu kan berarti kayak misalnya kalau kita ini kan kautannya gitu, kan nanti di ilegalisasi negara gitu. Jadi mereka tuh merasa bahwa kalau nggak boleh ya nggak boleh aja. Kenapa? Jadi ada cara-cara lain itu gimana susah? Jadi kalau cara-cara lain kan semua orang juga pasti akan punya cara-cara lain gitu. Semua yang tidak dibolehkan biasanya kan mencari kayak menyalahkan MUI atau apa kenapa nggak dibuat peraturan yang nggak boleh? Nggak boleh. Emang nggak boleh, tapi kan juga jalan diakui oleh negara dia kayak misalnya jadi ini menurut saya kayak aku jadi nggak tahu gimana jawabnya ya. Jadi mungkin gini, yang diakui oleh negara itu kan warga negara. Yang diakui oleh negara itu kan warga negara. Kemudian agama yang diakui itu kan agama Nasrani, agama Islam, sekian agama lah yang diakui. Nah, cuman kalau pernikahan yang diakui oleh negara itu pernikahan yang dicatat oleh kantor urusan agama. Nah, nggak ada pengesahan aja berantakan, apalagi nggak ada pengesahan. Nasrani juga nggak boleh beda agama, Katolik harus nggak boleh. Protestan. Di Indonesia itu tidak boleh. Tapi di Singapura, di Australia, di mana kan, ya masing-masing negara tergantung kebijakan.
Jadi mungkin yang mereka permasalahkan itu ngapain sih ngatur-ngatur gitu? Mungkin gitu kali maksudnya. Bebasin aja gitu kan. Nah, kalau kita kan enggak. Jadi sampai sekarang, ya, sampai sekarang memang tidak dibolehkan. Beda agama tidak dibolehkan karena apa? Karena banyak faktor. Pertama dari keyakinan agama sendiri kan tidak dibolehkan. Yang kedua nanti bisa mengacaukan sosial, gitu. Akan berdampak sosial yang akan menjadi masalah sosial tersendiri. Jadi Indonesia punya pandangan seperti itu. Kemudian bahkan ada agama-agama yang, mohon maaf, Nasrani dengan Nasrani itu memang yang Advent mau kawin sama yang Protestan. Apalagi Ortodoks. Nggak mau, keras sekali. Jadi kira-kira seperti itu. Allah alam bisa. Tadi ada yang ditanya lagi, mau ditanya lagi sebelum kita baca doa. Kalau nggak ada, kita baca surat. Ya. Cepat Mbak, 10:46. Ya tentu beda. Namun kita kan tidak mengatakan bahwa jalan mendapatkan kebaikan hanya dengan anak kandung. Harus punya anak kandung baru dapat kebaikan kan enggak. Karena jangan dianggap bahwa kebaikan itu sempit. Kebaikan itu luas. Tentu yang punya anak kandung sangat besar harapan mendapatkan kebaikan dari anak kandung. Tapi sebaliknya juga, ada juga yang anak kandung menjadi masalah nanti di akhir. Karena menuntut. Karena anak kandung tidak mendapatkan misalnya yang dia mestinya dapatkan sebagai anak kandung. Jadi anak kandung itu positif bisa, negatif juga bisa. Jadi jangan sampai karena Ustaz ada hadisnya mengatakan kalau meninggal dunia itu yang bermanfaat adalah salah satunya itu anak yang soleh. Saya nggak punya anak gimana? Emangnya nggak bisa dapat kebaikan kecuali dari situ? Kan kebaikan itu luas. Kira-kira seperti itu. Apa? Child free yang nggak punya anak. Nah, kalau dia nikah niat nggak mau punya anak ya nggak usah nikah. Oh, enggak. Jadi nanti gini, tujuan berumah tangga apa? Dan tolong sampaikan Nabi Muhammad tuh berpesan apa ketika terkait dengan pernikahan. Gitu kan. Jadi kalau mau nikah tapi nggak mau punya anak itu sudah melakukan sesuatu yang nggak pas. Nikahnya benar, tapi nggak mau punya anak ini yang harus diluruskan. Kenapa nggak punya anak? Nggak mau ruwet. Makanya waktu kita kemarin di Spanyol kan semua megang anjing. Karena kalau anjing nggak ruwet, diem aja. Lucu lagi. Tapi kalau anak gimana? Ya, kita kan melihat manusia itu makhluk yang mulia. Manusia itu ciptaan yang istimewa. Sehingga rugi sekali kalau kamu nggak punya bagian. Gitu. Jadi kita harus menyampaikan baik-baik karena banyak yang mungkin terpengaruh dengan mengatakan saya mau nikah tapi saya nggak mau. Saya nggak mau punya anak gitu. Karena pasti alasannya kan waktu, pasti alasannya. Padahal justru coba tanya orang yang sudah lanjut usia. Dia terhibur dengan anak, dia terhibur dengan cucu, dia terhibur. Dunia itu bisa menjadi indah. Emangnya kalau punya anjing bisa menggantikan posisi cucu? Nah, apalagi itu. Gak bisa ngedoain dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bisa. Sampai di sini dulu kita baca surat Al-Fatihah. Selalu kita kirimkan untuk almarhum Om Muksin, almarhumah Tante Yayu yang besok itu adalah ulang tahunnya. Mudah-mudahan beliau selalu mulia di sisi Allah. Beliau selalu bahagia. Kemudian kita selalu kirimkan juga untuk almarhum Bapak B.J. Habibie, almarhum Ibu Ainun, almarhum Ibu Nike, almarhum Om Fani. Kemudian juga selalu kita kirim untuk almarhum Pak Umay, mudah-mudahan derajat, kemuliaan, ilmu, keberkahan beliau selalu mengalir, dan juga untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan alam barzah
penuh dengan cahaya, penuh dengan kebahagiaan, dan juga ada nama-nama mungkin yang mau disebut. Yes. Selalu kita kirimkan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemenangan. Dan mudah-mudahan Syria dijaga persatuan, tidak ada pertumpahan darah, dan semoga juga Libanon diberikan ketenangan, ketentraman, dan kalau ada yang sakit kita minta kepada Allah untuk diangkat penyakitnya, diberikan kepulihan dan kesembuhan. Dan ada nama-nama yang dibaca. Doa untuk yang wafat, Bapak Santo Budiono Binoto Kusumo, sepupunya Mimil. Doa untuk yang sakit, untuk Mbak Kristianti Dewi, jamaah, Ibu Siti Jumana binti Sambas Prawirahma, Tantenya Mbak Ira, Mbak Ade Uki ya, Mbak Natalina, semoga sehat Mbak Ade, Ibu Ludiarsih, Karmat Evi, untuk Ibu mertua saya, Ibu Rustini Wulan binti Ruslan Abdulgani, kemudian untuk Yedis Aslina, jamaah, Rashida Syahmina binti Iril, ponakan Santi, Asianti binti Anda Paulani, adiknya Tenri, Ibu Ina Dewi Martina binti Bidayat, Prawira Miharja ibunya Antik, Luciana Alimudin binti Habdi Alimudin, sepupunya Mbak Eci, untuk Mas Oki Kridantoro, suaminya Mbak Liza, Aulia Lutfi Hanif, putra dari Winda Nihadi, Bapak Rahman Syah bin Sumantri, ayahnya Astrid, Bapak Soni Dwi Harsono, ayahnya Mbak Asti, Ibu Aceh Karjati binti Kosasih Nata Atmaka, ibu dari teman Astrid dan Heni, Ibu Rohma Widadiningsih binti Kabul Hadi Mulyo, ibu dari teman Dina. Dan untuk yang ultah udah lewat kebetulan, alhamdulillah, untuk saya dan Vina tanggal 7 kemarin. Udah untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk Bapak dan Mas Ridwan, untuk Mbak Hyang, semoga dimudahkan segala urusannya, juga untuk semua orang-orang Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi anwa'il Fatihah wa asraril Fatihah. Bi kalimatil Fatihah ya Allah, dengan keagungan surat Al-Fatihah dan kemuliaan surat Al-Fatihah, dengan rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, demi kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada beliau surat Al-Fatihah. Kami mohon untuk kau bukakan bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebahagiaan. Dan kami mohon kepada-Mu untuk kau jaga keluarga kami, jaga semua yang ada hubungannya dengan kami dari segala macam bentuk fitnah, musibah, dan semua yang tidak kami inginkan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami, karena mereka sangat menyayangi kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan dari Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan mubarakah wa qalban khasyi'an. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang penuh dengan manfaat, berikanlah kepada kami limpahan rezeki yang luas, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu penuh dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, sehingga Engkau berikan kepada hati kami cahaya yang menerangi hati, pikiran, kehidupan, sampai menerangi alam kubur kami dan bangkitkan kami dalam keadaan penuh dengan cahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, untuk saudara-saudara kami di Palestina, berikan kekuatan, berikan kemerdekaan. Untuk saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya, berikan kepulihan dan kesembuhan. Untuk hajat-hajat kami, kami hanya berharap, kami hanya menyerahkan semua hajat-hajat kami kepada La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Ramadan tuh.